di Protestan ini. Ya, saya buat data. Bercerai resmi karena pasangannya terus-menerus hidup dalam perzinahan. Apalagi bila pasangan yang berzina itu telah menikah dengan orang lain. Namun bila pasangan yang tidak bersalah ini ingin menikah lagi, dia juga diizinkan. Apakah ini ajaran Yesus? Pasangan tidak bersalah diizinkan menikah lagi? Ada enggak ajaran Yesus? Ada enggak ajaran Yesus seperti itu? Tidak. Matius 19:9 itu kan. Ibon. Matius 19:9. Bentar, si Ibon. Ibon. Nggak bisa pukul rata, Pak. Gini, Pak. Itu udah dua nggak bisa pukul rata, nekat kau. Nekat kau. Kau saya kasih lagi HKBP. Saya kasih HKBP nanti. Ini GB aja Pak, GB Pak. Ah, GB. Oke. Ini ajaran benar atau salah ini? Sesat. Benar. Tidak. Mana benarnya? Benar. Kan dalam Matius 19 ayat 9 kan Tuhan Yesus sendiri membuat pengecualian bahwa ketika seorang berzina itu diperbolehkan untuk bercerai, gitu kan? Nah, ketika Anda sudah bercerai, Matius 19 ayat 9 itu boleh nggak? Di situ ada menikah lagi nggak? Iya, saya jelasin Pak Elang, jangan dipotong sebentar ya. Ketika Anda sudah bercerai, di dalam pandangan mata Tuhan Anda tidak terikat atau tidak punya ikatan, tentu Anda boleh menikah lagi, Pak. Di mana ayatnya? Berarti Anda boleh menikah lagi. Jangan ngarang. Enggak. Saya tanya. Di mana ayatnya? Ini saya jelasin. Saya jelasin. Dengar. Kamu kasih ayatnya, Anda tidak terikat, berarti boleh menikah lagi. Di mana ayatnya? Dalam ayat ini, pakai ayat, jangan ajaran manusia. Pakai ayat, Mama. Silakan. Pakai ayat. Matius 19 pakai ayatmu. Di mana ayat biar kita baca? Matius 19 ayat 9 itu sudah cukup, Pak. Oke. Matius 19 ayat 9. Silakan baca, Kak Julia. Ya. Oke. Apakah ada di situ disuruh menikah lagi? Matius berapa? Matius 19 ayat 9. Matius 19 ayat 9. Ya. Matius 9. Protestan lebih mulia dari burung pinguin ya. Burung pinguin saja. Dengarkan pendapat. Matius 19 ayat 9. Dengar dulu. Dengar biar dibaca. Ada nggak menikah lagi di situ? Coba. Matius 19 ayat 9 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena berzina, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Oke, di mana? Enggak, saya potong. Ayatnya sudah dibaca, kamu jangan buat tafsir bebas. Oke, silakan. Oke. Kan dalam ayat itu dikatakan bahwa barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu menikah dengan perempuan lain, ia berzina. Pertanyaan saya, kenapa orang itu disebut berzina? Karena di dalam mata Tuhan mereka itu masih terikat dalam hubungan suami istri, itu dalam pandangan mata Tuhan. Tetapi ketika orang itu sudah bercerai dalam pandangan Tuhan, itu sudah sah, artinya mereka tidak punya ikatan lagi, tentulah mereka boleh menikah lagi, Pak. Mana boleh itu menikah lagi di situ? Mana boleh sederhana. Logika sederhana. Dalam pandangan Tuhan. Hapai pengikut Yesus, pengikut. Saya bilang dia enggak pengikut Yesus ini. Orang yang kedapatan berzina itu diapain? Menurut hukum Yahudi dihukum mati, dirajam. Dihukum mati, oke. Nah, kalau yang berzina tadi dihukum mati, dia
yang pasangan tidak bersalah itu masih hidup atau tidak? Masih hidup. Masih hidup. Kalau pasangannya telah dihukum mati, boleh nggak menikah lagi? Boleh, kan tidak ada ikatan. Oke, boleh. Nah kalian, Boleh. oke, boleh ya. Nah kalian itu bercerai karena zina itu, kalian masih hidup atau sudah mati pasangannya? Masih hidup. Tapi Nah, berarti bertentangan nggak dengan ayat Matius 19 tidak ayat 9? bertentangan. Tidak bertentangan. Tapi Yesus sebentar Pak Elang, sebentar. Yesus mengizinkan perceraian dalam konteks perzinahan. Yesus mengizinkan. Perzinahan di situ dihukum mati. Ketika Yesus- Oke. Bentar. Pak Elang. Ya, biar kita Pak tahu hukum Yahudi. Imam. Kitab Soson 10. 10. Sini. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastikan keduanya dihukum mati. Baik baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Oke, itulah yang dikatakan Yesus. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Dengar, boleh kamu ceraikan. Karena orang yang berzina tadi dihukum mati. Oke, kita buktikan. Kita buktikan itu di Perjanjian Baru. Oke, silakan. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kak Julia. Yohanes 8. Zaman Yesus ya. Ya, Yohanes 8 ayat 1 Sampai ayat 11. 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Yang itu ya. Terus. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Stop dulu di situ. Melempari perempuan-perempuan itu artinya tergenapi dalam Imamat 20 ayat 10. Dihukum mati ya. Mau dilempari. Lanjut Kak Julia yang cantik. Tentang hal itu, apakah pendapatmu tentang hal itu? Terima kasih Kak Violet. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tua. Stop dulu di situ. Biar kita jelaskan ayat per ayat. Yesus berkata, itu kan wanita yang kedapatan berzina itu kan mau dilempari. Dalam hukum Musa, itu kami akan melempari sampai mati itu. Karena itu aib. Lalu Yesus bungkuk lalu
didesak Yesus. Lalu Yesus bertanya, di antara kamu yang tidak berdosa, hendak dia pertama melemparkannya. Ternyata mereka semua berdosa. Sehingga batu-batu itu dibuang, tidak jadi dilempari, dari yang tertua sampai yang muda. Nah, artinya di situ Yesus mau mengubah hukuman mati yang kedapatan berzina tadi, mau diubah Yesus menjadi hukum pengampunan. Silakan baca Kak penyair pula lagi. Kak Julia. Siap. Ayat berapa itu? Selanjutnya. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, lalu Yesus jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oke, baik, stop dulu di situ. Aku pun tidak menghukum engkau, kata Yesus kepada wanita itu. Artinya memberikan pengampunan kepada wanita itu. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya di situ Yesus mengajarkan, kalau pasanganmu berbuat zina, berikan pengampunan. Bukan kamu hukum mati atau hukum cerai. Bukan. Ya, tapi berikan pengampunan, berikan dia pertobatan. Kalau kamu memberikan pengampunan, berarti kamu sudah menerima dia, sudah menerima kesalahannya, sudah mengampuni kesalahannya. Makanya kamu tetap bersatu. Bisa-bisanya Protestan, kalau kalian bercerai, artinya kan tidak mengampuni. Jalan satunya, solusinya ke pengadilan untuk berpisah. Juga. Sebentar, sabar, jangan sabar. Nah, Yesus menggenapi hukum perjanjian lama tadi, digenapi, ya, menyempurnakan. Apa arti menggenapi? Itu menyempurnakan. Menggenapi itu namanya menyempurnakan ajaran Musa tadi. Itu artinya menggenapi, genap, sempurna. Contoh bilangan 2, 4, 6, 8, 10 itu genap, sempurna dia bilangan itu. Jadi Yesus di dalam perjanjian lama tadi itu belum sempurna, jadi disempurnakan dengan hukuman mati tadi yang orang kedapatan berzina, disempurnakan dengan hukum kasih, hukum pengampunan. Jadi kalau kalian Protestan, salah satu pasangan kalian berbuat zina, berikan pengampunan. Bukan perceraian. Bentar, sabar. Bukan kalian pergi ke pengadilan untuk bercerai. Karena Yesus tadi sudah mengubah itu. Betul. Yang di Matius 19 ayat 9, dia ikuti peraturan Yahudi. Di Matius 19, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia berbuat zina. Artinya boleh kamu ceraikan. Pada saat di situ orang yang berzina kan dihukum mati, tetapi hukum mati itu disempurnakan menjadi hukum kasih, hukum pengampunan. Jadi tidak jadi diberikan hukuman mati. Nah, kalau sudah tidak jadi hukuman mati, berarti kamu masih hidup bersama istrimu, masih hidup bersama dengan istrimu. Kamu tetap menjadi suami istri. Ya, paham di situ. Beda konteks, kamu nggak tahu apa-apa. Begitu jelasnya saya menjelaskan ya. Sudah, ya, silakan kamu pengikut. Pak Elang, saya bingung Pak Elang. Apa yang kamu saya bingung Pak Elang. Kan kita pernah diskusi juga tentang ini dalam komalnya Pak Elang, ya kan? Iya, apa yang kamu bingungkan? Langsung aja poinnya apa? Kecuali Kak, iya ini poin Pak. Kecuali karena zina, itu kan Pak Elang menunjukkan bahwa ketika orang berzina itu dihukum mati. Tapi Romo Pak Elang waktu itu pernah hadir juga di sini mengatakan apa? Zina di situ bukan dalam konteks zina yang umum, tapi zina dalam konteks hubungan seksual yang tidak lazim. Itu kan tafsiran Pak Elang dengan Romo itu berbeda. Gimana gitu Pak? Zina tidak lazim maksudmu bagaimana zina tidak lazim? Jangan kau contohnya hubungan saudara, suami istri yang punya hubungan saudara, itu kan nggak boleh dalam Alkitab. Zina dalam konteks seperti itu yang dimaksud Romo. Nah, Pak Elang gitu. Itu kenapa tafsirannya Pak Elang sama Romo bisa berbeda gitu? Bukan seperti itu. Kalau kita mau bilang, kalau di situ dikatakan
kamu kan sudah suami istri. Barang siapa menceraikan istrinya, ini barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ini sudah suami istri. Ini berbicara tentang perceraian, pornea, ya. Artinya boleh bercerai, di situ boleh bercerai. Karena di situ orang yang berzina itu dihukum mati, jelas sekali hukum mati itu. Gak ada dikatakan bercerai itu boleh nikah lagi. Oke. Kalau dikatakan bercerai, kalau bercerai, contoh, kalian bercerai hidup ya di Protestan. Silakan baca dulu Kak Sintio. Baca dulu 1 Korintus 7. Pak, jangan Sebentar, saya kasih data. Dengar. Kalian melawan Yesus. 1 Korintus dong. Bentar. Kalau kamu mau bercerai, lihat 1 Korintus 7 ayat 11. Silakan Kak Sintio. Kak Sintio. Nah, kalau kamu bercerai ya, iya, boleh kamu bercerai kita lihat tidak ya boleh bercerai. menikah lagi, tidak boleh menikah lagi gitu kan. Tidak menikah lagi. Dia Nah, tidak boleh menikah lagi. kenyataannya kalian bercerai menikah Ya. lagi enggak? Saya tanya di Protestan. Kenyataannya kalian Saya bercerai boleh bicara. menikah lagi enggak? Iya. Oke, Pak. Nih, lihat. Dengar. Nih, Saya bercerai resmi karena pasangan yang terus-menerus hidup dalam perzinahan. Bercerai resmi karena alasannya perzinahan. Apalagi bila pasangan yang berzina itu telah menikah dengan orang lain. Ya. Namun bila pasangan yang tidak bersalah ini ingin menikah lagi juga diizinkan. Ini loh. Gak ada pasangan yang tidak bersalah itu diizinkan Yesus menikah lagi. Di mana ayatnya coba? ya udah Pak Elang, Gimana kasih ya? saya waktu bicara sebentar Ya, ya. silakan. Kau pakai dalil Pak ya. Elang. Di mana Oke. bercerai boleh menikah lagi? Karena berzina. Oke, Boleh menikah lagi. dalil yang Pak Elang bawakan tadi. Saya Mana? Di jelasin. mana di situ Jadi boleh begini, menikah loh. lagi? Coba. Kenapa sih? Makan, bawa dulu. Makan. Suaramu putus-putus, nggak ada kedengaran. Makan. Di mana dalilnya bercerai kamu boleh nikah lagi? Alasan karena berzina, kamu boleh menikah lagi. Saya ikuti cara berpikirmu. Mana ayatnya? Silakan. Cabur kamu kan? Memang Protestan, memang itulah Protestan ya. Memutarbalikan ayat. Kalau nggak memutarbalikan ayat, itu bukan Protestan namanya. Karena Protestan itu memprotes Yesus. Nggak ada kata Yesus. Karena berzina kamu boleh menikah lagi. Walaupun di Matius 19 ayat 9, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, itu bisa saja sebelum dia menikah, salah satu berzina, salah satu sebelum mereka menikah ya, salah satu pasangan itu berzina, itu nggak boleh mereka menikah, nggak boleh menikah. Itu tafsiran yang pas, itu tafsiran kedua. Kalau mereka mau menikah. Tetapi kalau mereka di situ sudah suami istri, lalu pasangan salah satu itu berzina, ya, ceraikan saja, ceraikan, karena dalam konteks di situ, konteks hukum di situ, orang yang berzina itu dihukum mati di situ, itu loh, sesuai, nggak lari dari konteks kita, tapi mereka ini ya selalu lari dari konteks. Ya betul, nggak boleh cerai. Jadi kalaupun dia dihukum mati, artinya kematian yang memisahkan. Kematian yang memisahkan. Makanya di Matius 19 ayat 9 itu kan hukum Yahudi itu. Hukum Yahudi bahwa hukum Musa, kedapatan berzina dihukum mati. Makanya nanti Yesus menyempurnakan di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 tadi. Kedapatan wanita yang berzina tadi kan tidak jadi dihukum mati, diampuni. Nah, kalau pasangan kalian itu berbuat zina, artinya Yesus mengajarkan ampuni. Kalau kamu sudah ampuni,
Artinya tidak ada perceraian. Kamu sudah mengampuni kesalahannya. Kok kamu ceraikan lagi? Dia sudah bertobat, diberikan pertobatan. Kok kamu ceraikan lagi di situ? Kan gak masuk akal kan? Kalau kamu tetap kamu sudah ampuni, tetap kamu ceraikan, ya itu namanya tidak ada guna pengampunan itu. Tidak ada gunanya pengampunan. Nah ini cara kalian menafsir bebas itu. Makanya di Protestan itulah penentang Yesus. Kalian penentang Yesus satu-satunya. Kalau di agama Muslim masih diizinkan untuk bercerai dan ada istri, banyak istri atau 4 istri, itu agamanya mengizinkan. Sedangkan di kita tidak mengizinkan, tapi kalian lawan. Ya, paham di situ? Nekat yang nyata kalian ini. Oke, Elia, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari mana? Protestan, Katolik? Oh, saya karismatik. Oke, karismatik. Baik, di karismatik itu boleh nggak bercerai karena alasan Cina? Alasan apapun diajarkan sama pendeta saya nggak boleh. Oke, kita lihat data ya. Justru di karismatik itu cepat itu cerai nikah lagi. Saya kasih data. Ini GBI. Suara Injili. Oh, saya bukan GBI, Gereja Suara Injil Indonesia, GSII. Oke, kamu bilang karismatik kan? Oke, walaupun GBI berbeda dengan Mikana. Halo Mikana, Mikana, kita bahas perceraian. Mikana bolak-balik apa ya? Mondar-mandir kayak gosokan Mikana ini. Ampun juga awak. Sudah hidup lagi. Kalau bolak-balik gosokan kena apa ya? Kena pajak ya sini Mikana ya. Kena karcis, kena tiket. Oke. Kita lihat data ya. Oke, baik. Ya. Apakah gereja karismatik itu boleh nggak menikah lagi? Nih, kita kasih data. Saya kasih data umum ya. Karismatik GSII ya, Gereja Suara Injil Indonesia. Pokoknya karismatik lah, kan karismatik banyak rupanya. Karismatik Aku heran nih, beda lagi rupanya. Suara Injili, bentar, suara Injili dengan suara Alkitab, suara gereja beda itu, karismatik begitu. Ada suara karismatik gereja. Itu namanya. Iya, itu kan kita ambil umumnya karismatik itu aja. Oh, nggak bisa. Oh, berarti berbeda. Karismatik ada itu yang pecah-pecah. Oh, saya tolak kalau udah ada karismatik. Kamu bilang kamu dari karismatik tadi di kan? Di dalam penggembalaan GSII karismatik tidak pernah diizinkan menikah. Bentar. Elia, karismatik itu berarti beda-beda. Walaupun dia karismatik beda-beda peraturannya. Ada ada gereja-gereja yang lagi. Iya, artinya berbeda-beda. Apanya beda-beda? Aturan gerejanya berbeda-beda. Ada yang boleh, ada yang tidak. Begitu. Ya tergantung apanya. Gerejanya itu gereja apa? Karismatik. Alirannya karismatik. Gerejanya gereja apa dulu, kawan? Jadi kalau begini gerejanya, nama gerejanya gereja karismatik Injili gitu kan? Gereja karismatik suara kebenaran. Contoh gini, Elia bentar dulu. Itu kan nama gerejanya. Yang umumnya kan dia pakai kata karismatik kan. Oh, berarti nama umumnya itu Kristen semua. Berarti kalian juga bukan, jangan lari kemana. Berarti Kristen bisa percaya. Itu kita bicara karismatik. Karismatik itu kan banyak. Kau bilang ada suara Injili, ada suara kebenaran, ada suara Allah. Ini sama-sama gereja karismatik. Iya. Apakah suara Allah, suara kebenaran, suara Injil ini beda-beda peraturannya? Beda-beda. Ada yang saudara. Memang iya, cucunya. Banyak nggak Kristen? Aduh, berat. Cucunya. Banyak nggak Kristen? Banyak. Cucunya Ada karismatik. apa segala macam. Kan begitu.
Oke, saya ambil umumnya dulu ya. Ada Saya ambil Ortodoks umum Timur, dulu ya. sebentar. Pernikahan, bentar. Biar saya Pernikahan ajarin cara pola kembali. pikir. Itu sama Gereja seperti Kristen itu karismatik. banyak. Pertama Ortodoks Ya, Timur, cuma Katolik. karismatik itu. Sebentar. Bentar. Saya ngambil umumnya aja. Ambil umumnya dulu. Bentar dulu. Saya kasih data. Iya. Pernikahan, nengok. Elia, kau jangan kemana-mana. Bentar dulu, saya kasih data. Pernikahan kembali di gereja karismatik dapat diizinkan. Ini dapat diizinkan. Tetapi kebijakan spesifik bergantung pada gereja lokal. Ya, tergantung kebijakan gereja lokal. Karena gereja karismatik cenderung memiliki aturan yang lebih fleksibel dibandingkan gereja denominasi lain. Oke, saya lanjutkan. Beberapa gereja mungkin tidak mempersoalkan pernikahan kembali. Oke, garis bawah itu. Sabar. Sebentar Elia, artinya kalian ini ada yang mengiyakan pernikahan kembali, ada yang tidak kan? Ya sudah. Kalau di gereja saya tidak mengiyakan, kenapa kau paksakan saya? Oke. Loh, di karismatikmu ada juga menikahkan kembali kan? Kan sudah saya bilang nggak bisa. Loh, Begini bro. kalian kan terpecah, Elia. Kalian kan terpecah. Ada yang menikahkan kembali, ada yang tidak kan? Kalian kan abu-abu kan? Abu-abu nggak di sini? Bukan abu-abu. Nah, gini saja Om Elang. Berdasarkan Alkitab kami Om semua. Elang, biar berimbang. Mana data dari begini. data kamu mana? Kepada Elia? saya sebentar. Mana data Saya kasih kamu, tahu Elia? kalian cara berdebat yang akademis. Ya mana datanya? Sebentar. Oke, mana data gerejamu? Gereja Injili tidak. Data kamu mana? Bilang Oke, itu datamu apa? aja tunjukkan. Kalau data Tunjukkan mana gereja datamu? Suara Injili tidak Silakan boleh cek bercerai itu. menikah kembali. Coba, mana datamu? Mana datanya? Kan sudah dari situ saja sudah dibilang. Mana datamu? Datamu tunjukkan. Gereja Suara Injili, Gereja Suara Injili tidak boleh ada bercerai menikah lagi. Mana datamu? Ya bentar, gereja saya ini gereja kecil. Tidak mana data gereja aturan kecil? yang kita tulis, nggak ada. Aturan gereja saya ini apa Mana namanya? aturannya itu? Kau Sola bacakan Scriptura. mana? Aturannya sola scriptura. Kembali Aturan ke sola gereja saya scriptura sola lagi. scriptura. Inilah kamu Berarti kembali ke ngomong. Matius 19 Nangis Dengar, kau, Elia. nangis kau. Elia, kalau kamu nggak ada datamu, kamu sama dengan menikahkan kembali. Mana datamu? Aturan yang digunakan di gereja Mana saya. datamu? Sola Aturanmu. Scriptura. Ya sola Gereja scriptura dengan buka kembali data. tadi Matius 19 ayat 9. Apa? Buka kembali Matius 19 ayat 9 tadi. Iya memang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan bagaimana? Karena kita berkata tidak ada perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia, itu datanya. Mana datamu? Mana data peraturan gerejamu? Mana data peraturan gerejamu? Dapat Mana? diceraikan manusia. Itu data Alkitab, bentar. Itu Alkitab betul. Begini Nah, bro. peraturan gereja kalian mana? Peraturan Kan sudah gereja Suara Injili mana? Coba tunjukkan datanya. Saya ini cuma jemaat. Belum dibuat. Kalau kau minta seperti itu, Belum artinya dibuat. kau harus tunggu saya besok datang ke sini. Belum dibuat. Aku besok. Berarti apa? Saya cuma Berarti- jemaat gereja kecil, tidak ada websitenya pun nggak ada. Tidak ada hubungan dengan Oke, itu. enggak. Oke. Yang tertulis peraturan gerejamu enggak? Sola Ada enggak? Scriptura, sola Scriptura, berdasarkan Alkitab. Gereja saya selalu dengar. menekankan Karismatik berdasarkan ini Alkitab. juga berdasarkan Alkitab. Kan Dia sudah pakai- dibilang di sana ada gereja yang semua Eh, tafsirannya bebas. Dia juga menafsirkan dari itulah Alkitab. kodumumu, di situlah kodumumu. Di situ sudah Ini dibuat. nih, ada ini gereja kau lokal cadar yang cakap menolak. kotor di hidupmu. Di situ Kamu ada gereja lokal yang menolak. Di situ lah berat, kau berat, tidak berat, paham. berat. Sekarang saya tanya ini, kita pakai Berat, akademis. berat. Dalam sejarah Setannya lagi Kristenan. mabok. Saya jelaskan. Mana datamu? Gini. Ini gereja GB ini, dengar ya, gereja Gemit ini juga pakai ayat. Ini GBI ya, dengar ya. Bukan, kita sekarang Dengar. pakai Kristenan. Dia pakai GBI. Dengar dulu. Jangan kau kejam. Dia pembenaran pakai ayat juga. Dengar dulu, saudaraku. Dia Itu pakai saya- ayat loh. Saudaraku, begini Elia, Nabi Elia ini saya panggilan. Silakan tidak. Nampak Ini ya. tidak? Nah, sudah.
Silakan. Dia pakai ayat tapi tidak sesuai. Dia pakai pembenaran ayat tapi tidak sesuai ayatnya. Dengar ya. Dengar. Nih. Dengar. Bercerai resmi karena pasangannya terus-menerus hidup dalam perzinahan, pakai ayat Matius 19 ayat 6. Oke. Apalagi bila pasangan yang berzina itu telah menikah dengan orang lain. Namun bila pasangan yang tidak bersalah ini ingin menikah lagi, dia juga diizinkan. Nah, setelah bercerai, pasangan yang tidak bersalah ini diizinkan menikah lagi. Sesuai ajaran Yesus nggak tuh? Ada perintah Yesus nggak seperti itu? Oh, tidak ada. Tidak ada. Oke. Itu Kalau sebentar. dia pakai ayat Matius 19 bentar. Sesat enggak itu? Matius 19 dia pakai ayat. Dia bilangkan untuk bentar dulu Elia. Sesat. Karena itu Bentar bukan dulu. gereja. Tadi kau bilang ini kan dia pakai ayat loh, bawa ayat loh. Dia bentar dulu, jangan ngomong dulu kamu ya. Ya ampun. Kamu jangan ngomong dulu. Dia pakai ayat Matius 19 ayat 9. Untuk menikah lagi itu dia pakai ayat ini. Oke, dia bawa ayat loh. Nah, sekarang ini pasangan yang tidak bersalah diizinkan menikah lagi. Di mana Yesus mengatakan bercerai karena berzina diizinkan menikah lagi? Di mana ayatnya? Aku mau tanya. Tidak ada. Apa yang Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Elia, dengar dulu. Kalau tidak ada, GB ini mengajarkan kebenaran atau kesesatan? Kesesatan. Oke, sekarang mana peraturan gerejamu? Peraturan gereja saya sola scriptura, apa yang tertulis dalam kitab selesai. Dia juga bawa soal skriptura ini, bawa ayat ini. Nekat yang nyata. Tidak, itu bukan sola scriptura. Itu bukan sola scriptura. Peraturannya di Alkitab jelas. Tunjukkan kepada saya kalau di dalam Matius 19 ayat 9 itu artinya ini. Artinya seperti itu. Itu penafsirannya. Dengar. Itu penafsirannya pakai ayat. Kamu mana data gerejamu? Mana data suara itu? Kini Elia. Kini Elia. Biar kamu berpikir cerdas. Saya ajari. Bentar Elia. Bentar dulu Elia. Kamu bawa ajaran inilah kan ini. Nanti saya buka kedok kalian semua. Kan nggak bisa bawa kemana-mana. Elia, kamu nggak bisa tunjukkan data. Kamu bilang, dengar dulu. Kamu bilang berdasarkan Alkitab ini pakai ayat loh. Untuk menikah lagi ini pakai ayat ini. Berdasarkan sejarah. Dengar dulu, Elia. Mana data gerejamu? Coba tunjukkan dasar ayatnya mana? Coba tunjukkan dulu. Udah bilang samamu kawan. Lihat ya, dengar ya dulu ya. Mana data gerejamu? Gereja saya tidak punya website. Berarti kau kamu gereja nggak ada website, harus zaman sekarang nggak ada website, ada peraturan. Kamu klaim bahwa kamu bilang tidak. Oke, sekarang biar saya cari nama gerejamu apa? Gereja Karismatik apa? Injil Indonesia. Gereja Suara Injil Indonesia. Oke. GSII. Oke, kalau ada nanti di sini, kamu tenggelam ke laut ya, saya buat ya. Oke ya. Saya buktikan bahwa ajaran kalian adalah bidat. Oke. Kau lari kemana-mana? Kemana-mana? Bentar. Kalau Suara Injili Indonesia mengatakan, berani nggak diskusi sama saya? Oke, ini gereja karismatik. Nah, jadi kalian kan modal kalian kan berani ditanya, berani menanya, ditanya nggak berani. Itulah kalian bincang pakai roh aja kalian, nggak punya ilmu. Tolong. Gereja karismatik apa? Suara Injili Indonesia ya. Gereja Suara Injili Indonesia. Gereja karismatik Suara Injili. Bukan seperti itu tulisannya dulu. Gereja Suara Injili Indonesia. Oke. Tidak apa-apa lah, saya tunggu dibilangnya kalau. Gereja Suara. Saya bilang pintar. Gereja Suara Injili di Indonesia. Bukan di Indonesia. Gereja Suara Injili Indonesia. Begitu dia. Oke, nggak apa-apa. Udah ada berapa gerejanya? Oke. Pernikahan kembali Gereja Suara Injili Indonesia. Oke, kita lihat. Bentar ya. Oke, bentar ini datanya. Nangis kau di sini.
Nggak ada website kalian ini. Gimana nih? Nggak ada Memang website kalian. iya, saya bilang dari tadi memang tidak ada dulu. Bentar. Bentar. Ini bentar dulu ya. Jika gereja Nangis kau mengizinkan, buat. bentar. Sekarang saya mau bertanya ini. Bentar dulu. Saya mau bertanya, saya lihat ini. Belum. Saya lihat Ini bentar. Bentar. Gereja mengizinkan pernikahan kedua kalinya, maka gereja tersebut melanggar hukum Kristus. Bentar ya. Pernikahan kembali dalam gereja Bapak Erik. Nangis kau buat di sini, nangis. Sebentar. Oh, berarti gereja kamu belum lengkap ini, belum lengkap. Yang nangis itu kamu ya. Belum lengkap gereja kalian ini. Gereja Memang liar. iya. Gereja liar, belum terdaftar gereja kalian ini. Enggak apa-apa, gereja liar. Belum nggak terdaftar apa-apa. ini. Bagus gereja liar, tapi Coba gini aja. Keluar. Oke, kau bawa dulu peraturan gerejamu yang tertulis. Saya mau bertanya. Coba. Kau bawa dulu data gerejamu. Kalau nggak ada websitenya, coba kau bawa dulu data gerejamu. Data gerejamu. Nah, jadi Ya, beginilah tertulis. bidat. Saya bilang saya jemaat. Gereja liar itu. Ini gimana kamu jemaat? Bisa nggak Masa jemaat nggak ada peraturan gerejamu nggak kau pegang? Berani nggak? Bentar, Elia. Cuma Coba diskusi tunjukkan gereja. dulu peraturan gereja Suara Injil Indonesia, coba. Gereja liar itu. Ambulan. Angkut Elia. Kasihin Tiul, panggil ambulan. Kasihin Tiul, panggil ambulan dulu. Kasihin Tiul, Itu pemenangan untuk orang Kalau kesehatan. memang narasumber panggil ambulan. Ini nggak ada peraturannya. Ambulan. Nggak ada peraturannya. Ini berarti kalau nggak ada peraturannya bebas ini, bebas. Gereja bebas. Belum terdaftar itu. Kita tunjukkan peraturannya, tapi nggak ada. kita pakai data. Coba suara ambulan dulu. Kita kirim dulu ke keranda mayat dulu dia. Iya. Ke lubang buaya. Kak Sintiul bawakan dulu gereja ambulan. Kok gereja ambulan jadinya kan? Elia. Dah kau di bawah. Meninggal kau. Dah kamu nggak bawa data, kau di bawah kamu. Udah congol. Lubang buaya. Ke lubang buaya kamu sana. Nekat yang nyata kamu. Disuruh bawa data gerejamu. Saya jemaat. Kita cari. Besamu nggak ada peraturan, berarti kamu bebas. Ada peraturan, berarti bebas. Paman. Mau jina, mau nggak jina, mau istri 10 boleh, karena nggak ada peraturan. Ya, nekat kalian memang. Oke, ini gereja Advent, jalan lurus. Lurus lagi ini datang ini. Kita binasakan mereka ini, Ji. Kita binasakan di sini semua. Oke, jalan lurus. Apakah di gereja kalian boleh menikah kembali, cerai hidup boleh atau tidak? Mana pertanyaannya? Kalau kalian cerai hidup, boleh nikah lagi nggak? Kalau menurut Alkitab itu gimana itu? Apa dikatakan Enggak, Alkitab? peraturan gereja mau nggak? Saya nggak menurut Alkitab. Alkitab itu benar. Menurut gerejamu, peraturan gerejamu, gereja Advent itu kalau cerai hidup itu boleh nikah lagi nggak? Kedengaran suaranya, Anda kedengaran. Tes. Suara saya kedengaran nggak nih, teman-teman? Kedengaran. Memang kau nekat Jelas. yang nyata kau memang. Parah kau memang ini ya. Suara apa nih? Jalan lurus. Kau nekat yang nyata kamu. Suara saya kedengaran loh. Memang kau pembohong ya. Gereja Advent itu pembohong. Putar semua. Apanya yang diputar ini? Si kakak ini pun lucu kali. Apa yang mau diputar? Video. Aneh orang yang datang di malam ini, betul. Di room saya ini kalau nggak aneh, bukan room elang namanya ya. Oke. Baik, jalan lurus. Saya mau tanya sama kamu. Jalan lurus. Di gereja kamu boleh nggak cerai hidup? Kalau tidak ada yang bersalah tidak boleh cerai hidup.
Kalau tidak ada yang bersalah, tidak boleh cerai hidup. Kalau bersalah, boleh cerai hidup. Kalau salah satu berzina boleh. Oke. Kalau salah satu berzina, boleh bercerai. Lalu boleh nikah lagi. Boleh, daripada dia harus hidup berzina. Mana ayatnya Lebih baik dia kawin. bercerai? Mana ayatnya bercerai lalu nikah lagi? Di ayat. Itu Loh. kan ada ayatnya itu. Loh, mana ayatnya? Di mana? Loh. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Loh. Daripada seseorang hidup Jangan berzina, lebih jangan baik ngarang dia bebas. kawin. Kamu pakai ayat. Bentar. Kamu boleh bercerai karena zina lalu kawin lagi. Di mana ayatnya? Yesus mengatakan gitu. Ada itu ayatnya. Dia di mana? Ada Di hidup mana? dalam zina. Ini Dengar dulu. penonton saya ini Dengar. 106 juta nih loh. 106 juta. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Mau 1 M itu tidak peduli penonton Iya, itu. artinya kamu harus bawa data valid. Di mana ayatnya bercerai karena zina lalu boleh nikah lagi? Di mana ayatnya? Kata Yesus. Lo kan ada ayatnya bila seseorang Iya, di hidup mana dalam dia zina, lebih baik dibacakan? dia kawin. Iya, di mana ayatnya Kan ada dibacakan? Itu Bang Elangnya. Iya, di Itu mana kan ayatnya? itu. Di mana Kalau ayatnya? orang Kristen, Nah, ini tidak modal boleh congor berzina. juga nih. Inilah kalau nggak modal congor, nggak Kan protestan. ada ayatnya itu. Mana ayatnya? Biar dibacakan. Ini banyak yang membaca ayat ini. Di mana ayatnya? Berat memang. Berat son, berat. Ada ayatnya itu. Mana ya? Ada. Aku ya di mana udah dibacakan? Mana? Masa kau sebagai orang Kristen tidak tahu ayatnya di mana? Saya nggak tahu, justru saya nggak tahu. Saya tanya kamu, di mana ayatnya? Bunyi ayatnya begini, daripada hidup dalam zina lebih baik dia kawin, kan gitu. Mana ayatnya? Di mana? Coba di mana? Kamu Kristen apa sih? Memang kau nekat yang nakal. Kau nekat. Kristen apa kamu nih lah? Kristen apa? Gini, kamu bilang tahu kamu ayatnya. di mana Yesus mengajarkan daripada kamu berzina, kamu kawin lagi. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana ayatnya? Kan ada itu ayatnya. Ya, di mana? Dalam Ini zina lebih nekat baik dia ini. kawin. Jangan kau ditonton orang Bila orang tidak 104 tahan, orang. ya lebih baik dia Kamu kawin. jangan kayak anak tekad. Ada. Ditanya ayatnya, kamu nggak nunjukkan ayat. Di mana ayatnya? Sebenarnya kelas kamu nih kelas bagi Nah, saya kan itu kemana- kelas di mana? Mulai Aduh. dia. Ditanyakan, Memang dipertanyakan. kalau jalan Ulang, lurus ulang, ini ulang. pertanyaan saya itu tajam. Coba sama Om Dudul saya serahkan. Karena gini, pertanyaan saya ini sangat Dipertanyakan. tajam sama Kalau dia. bagi saya Bentar dulu. Saya serahkan sama siapa? Pio aja lah, Pio atau Om Dudul. Silakan. Aku kalau dia ini nanti tak kemana-mana. Pio, ini ikan-ikan kecil saya serahkan sama Om Dudu sama Pio. Kalau saya makan paus makan ikan kecil, tak cocok. Saya mau makan ikan besar. Jalan lurus ini ikan kecil. Silakan Pio, kamu biar Om Dudu biar selevel sedikit. Ketika saya tanya dia nggak kasih jawaban. Kasih jawaban. enggak lah, saya pun enggak lele. Iya, oke, di Saya mana pun enggak ayatnya? level dengan kamu lah. Oke, ketika bercerai kata Yesus, lalu boleh nikah lagi, di mana ayatnya? Ayatnya enggak percis dengan kata-kata kamu. Memang. Ayatnya bunyinya seperti ini. Bunyinya seperti ini. Daripada hidup Oke, Pio. dalam zina, lebih baik dia Di kawin. mana ayatnya? Kamu cari, tulis biar kita baca. Kita membaca. Mana ayatnya? Masa kamu Kristen enggak tahu ayatnya? Saya di nggak mana tahu, tertulis? makanya tunjuk ajari saya nggak tahu. Berarti dipertanyakan ke Kristen. Dipertanyakan. Gini loh, jalan lurus. Justru karena nggak ada ayat, makanya kita nggak bacakan. Kalau ada ayatnya, makanya tunjukkan di mana ayatnya. Kamu itu lang, Nah, kamu itu lang, katanya. Kamu itu lang ini. Allah tidak boleh Frase-frase. hanya itu aja Iya. kamu tahu ayatnya. Bentar. Frase-frase kata-kata seperti ini, kamu itu lang. Nah, udah bingung dia di sini. Oke, Om Dudu, silakan Om Dudu. Selesaikan dia Om Dudu. Kalau sama dia menghindar-hindar ke mana-mana. Takutnya dia nanti kabur dari saya. Oke. Kalau sama si Pio Saya nggak mungkin agak bingung, melambai-lambai dulu bingung sama saya. si Om Dudu, sama Om Thomas. Silakan Om Dudu bertanya sama dia.
Om Dudu. Salam Om Dudu, nih nekat juga nih Om Dudu. Naik tapi nggak ngomong, ini gimana nih? Pio, Pio, buka mic-nya Pio, silakan. Malam ini kerja keras kamu nih, hajar si gereja Pak, jalan Advent ini. lurus, Pak, jalan lurus. Kita itu bukan seperti Saracen Islam yang wajib hafal kitab suci, bukan seperti itu. Oke? Jadi kalau Bapak memberikan dalil dasar, tunjukkan Matius berapa, Yohanes berapa, Markus berapa, Lukas berapa, biar jelas. Langsung dibacakan ini lektor satu di bawah ini. Siap. Pak Thomas. Di mana ayatnya kita harus hafal kitab suci? Aku bilang, Ayo, Pak, ayo. jalan lurus. Pak, jalan lurus. Sebentar dulu, Aku sebentar bilang dulu, begini, sebentar, Pak. sebentar. Apio, Elia kau di bawah. Kamu gereja Suara Injili di Indonesia. Kau ngaku-ngaku Katolik. Dari situ aja kamu bohong udah. Ya. Kamu bohong. Kalau kamu pembohong, kamu bersihkan dulu mulutmu yang bohong itu. Baru pikiranmu supaya pintar minum susu 10 gelas. 10 gelas tapi cap nona ya. Baru kamu makan sayur kangkung biar pintar. Elia, kalau kamu mau debat sama saya, ya, kamu yang kabur, bukan saya yang lompat, ya. Saya nggak pernah kick, ya orang-orang. Kamu yang kabur dari saya. Ketika saya tanya kamu kabur. Sekarang kau tapping di bawah. Kamu minum susu cap nona 10 gelas biar pintar, baru makan sayur kangkung. Itu selesai kamu sudah.